Hari berbangkit secara syariat terjadi dulu hari kiamat, penghancuran seluruhnya. Jenengan nggih ngoten. Ketika khalwat, ketika uzlah, ketika topo meditasi, seluruh persoalan selain hidup gak kanggu, harus lepas diri. Yang tadinya kita merasa menjadi orang kaya, hilang ruhaniah. Yang kita tadi mengatakan jabatan itu paling penting, gak berguna. Inilah Pak yang dimaksud Ar-Rahim, anugerah secara hakikat ruhaniah ini. Makanya mengapa Ar-Rahim dimaknani kasih sayang Allah hanya diberikan pada mereka yang hanya beriman saja. Di situ memang berat Pak menjabarkan hal ini di tengah masyarakat resiko. Estu. Mungkin kalau masih saya takut gak mungkin bisa nyampe di Tegal. Saya itu sayang pada jenengan umat Islam khususnya dan umumnya umat manusia, khususnya lagi di Tegal. Saya hadir ini dengan menjelaskan materi yang dianggap ekstrim, mohon maaf, itu bentuk kasih sayang Allah yang ditajalikan pada diriku untuk panjenengan sebagai hambanya supaya mendapatkan Ar-Rahim. Membahas hakikat itu berat Pak, di tengah umum lebih-lebih. Tapi itu tidak menjadikan saya untuk berhenti apalagi mundur ke belakang, walaupun di tengah masyarakat walau karihal musyrikun mencaci aku. Mohon maaf, saya sudah 23 tahun saya serukan tentang hati lekas kembali kepada Tuhan. Tapi keluh kesah yang saya terima itu tidak jauh berbeda ketika saat baginda Rasul menyampaikan hal ini yang tertuang di dalam surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Bagaimana beliau sempat dada beliau sempit karena hujatan, cacian, bahkan siksaan dari kaum. Tapi itu tidak menjadikan beliau itu berhenti. Makanya saya coba semampu pribadi saya untuk melaksanakan hal itu. Urusan diterima atau tidak itu bukan urusan saya, itu cuman tugas saya. Ini balagum minkum, tugas saya cuman menyampaikan. Sampeyan titeni ya, saya berani bersumpah demi Allah atas nama Allah, ketika Allah sudah mengutus utusannya untuk menyampaikan dinul haq. Lihat sejarah Rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Isa sampai Nabi Adam, bagaimana ketika kaum menolak, bahkan kaum-kaum itu menghujat, mengingkari, mendustakan ini. Apa yang terjadi? Wa kadzabu, Allah akan memusnahkan dengan cara Allah. Kalau dilihat secara syariat, ada yang dihujani batu, ya, ada yang diterjadikan gempa, terkubur semuanya di dalam tanah. Ada yang lewat banjir bah seperti Nabi Nuh. Seperti Nabi Nuh. Lihat di situ Al-Anfal ayat 59 sampai 64. Bagaimana umat-umat yang mengingkari atas dinu tauhid Allah hancurkan dengan cara Allah. Jangankan orang lain, putrane dewi, anaknya sendiri Nabi Nuh yang disebut namanya Kan'an, bagaimana? Oleh karena dipanggil oleh Nabi Nuh, ya waladi ta'ali, sini masuk kapal, gak mau. Wa najainahu ma'ahu, yang diselamatkan Allah adalah Nabi Nuh dan orang-orang yang masuk di dalam kapal Nabi
Nabi Nuh. Iku bahasa sarengat, tapi mesti ini terjadi sampai titik ini. Entah Allah meletakkan adab yang seperti ini di tahun keberapa, itu urusan Allah, urusan Allah. Yang jelas pasti terjadi, karena sejarah kisah Nabi dan Rasul semuanya seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad juga begitu, kita sebagai umat. Kapan penghapusan seluruhnya, kapan? Itu urusan Allah. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk di dalam masa-masa secara syariah itu, mari, saya tidak mengajak, tapi saya menyarankan saja, kalau mau, lekaslah jiwamu berbangkit dari keterburukan, kematian, cengkraman hawa nafsu. Sebab mengapa saya tidak boleh memaksa? Karena Allah sampun dawuh di dalam surah Al-Baqarah 256, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Muhammad, ini ajaran yang tidak boleh dipaksakan. Tugasmu cuman menyampaikan ajaran ini. Urusan umat mau nerima atau tidak bukan urusanmu. Ajaran yang bagaimana yang dimaksud? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang meninggalkan ruhaniyah ini, yang tadinya beriman selain Allah, yaitu makhluk. Ajaran yang membebaskan ruhaniyah jenengan dari belenggunya hawa nafsu dalam diri kita masing-masing. Inilah Pak yang tidak boleh dipaksakan. Kesimpulan dalam berbangkit, satu, ini jam 10 sudah, belum tanya jawabnya nanti ya. Satu, bagi jenengan yang masih ada kesempatan, umur sisa, atau matahari belum muncul dari barat. Mana barat? Sana nih. Oh sana. Oh berarti aku mang sholati ngadep rono. Bahasa syariat gak oleh, bahasa hakikat ndi kuwi manggon madhep ning ngarepmu ana wajah Gusti Allah. Aman. Nek cara bahasa syariat wong bingung iku gak iso disalahno. Koyoke kono ngulon, tapi sing bener ana tetep sah salate, bahasa syariat. Pun kita umur tidak tahu kapan kembali, kapan kita mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, itu mesti terjadi. Monggo berbangkitlah ruhaniyah kita dari iman yang selain Allah tadi. Ini kanggo jenengan yang masih ada di dunia. Berarti secara nggak langsung kula niki nalkin, secara nggak langsung pengukuhan. Wong sing ditalkin iku bahasane thariqah kudu wong sing urip. Tapi terjadi, mohon maaf, di kuburan wak mudin nalkin wong asline Pak, iku nalkin sing teko. Ya fulan, awakmu kok diparani malaikat luru takon marabbuka manabiyuka wa kitabuka wa kiblatuka dan tetek bengek. Jawaban Allahu Rabbi. Lah ngeten nggih. Asline niku ngandani jenengan sing takziah ini, lekaso awakmu kembali kepada Tuhan. Ngoten lho asline, gak krasa. Tapi umpama sampean ngomong ini Wak Mudin, ana Wak Mudin mriki. nyun sewu. Wani enggak kira-kira. He wong sing teko, tak talkin ya. Wis, ya wis. Nek cara syariat nalkin sing mati. Asline hakikate nalkin sing urip iki lho, sing si ana donya, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Sebab sing wis mati dikubur iku enggak ada kesempatan, Pak.
Makanya tadi celaka lah ya, bagi yang mendustainya pertemuan terhadap Allah. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah. Al-An'am 31. Siapapun yang mendustakan pertemuan terhadap Allah, celakalah dia. Nah, iki hakikate dikupas pun. Nomor 1. Nomor 2, kula pesen jenengan rimo ilmu iki secara umum mudah. Tolong bagi orang dekat jenengan, anak dan istri, kasih tahu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ilmu ini Pak, dulu mulai sejak setelah Nabi Sayyidina Ali karramallahu wajhah ditutup-tutupi sampai 2014 di ini, karena alasannya takut fitnah. Akhirnya kita sebagai umat nggak tahu, jadilah hati sing pekok, hati sing dlurung nang Gusti Allah. Pun nek ngeten niki wis dikandani sak jelas-jelas secara umum, kok sik ora percaya, mongko suatu saat kula niki bongko. Rasul itu akhirnya mati, dan atau belum mati Allah iku wis pegel ndelok hambane sing ngingkari. Terakhir Allah akan ngutus utusannya berbentuk wis nek malaikat sing mudun wis gak ngerti lanang gak ngerti wedok dihanguskan mati kabeh. Iki nek cirine nek Allah wis ngutus malaikate secara syariat berarti penghancuran. Iya, makanya jenengan kalih kula mumpung roh dorong kembali, wis saisoke jenengan dalam aktivitas apapun jenengan terserah, sing penting belajar. Ayo ati iki nyawiji menyang Gusti, ayo belajar ati iki lewat ilmu zikir yang nantinya saya ajarkan di dalam ponpes bulan Ramadan untuk kembali kepada Allah, yaitu yang disebut adzikru bisiril asrar. Dicamkan di situ, jenengan mesti ati sampai damai. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir mengingat pada Tuhanmu, pada Allah, hatimu akan damai. Ingat yang dimaksud, zikir yang dimaksud bukan diucapkan, baik secara zahri, dohir, ataupun secara siri hati, diucap tidak, tapi dirasa. Rasa itu diimani, sadar apa yang terjadi pada diriku semata-mata datangnya dari Allah, dengan dasar la haula wala quwata illa billah, bahwasanya kita makhluk ini tidak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun, tapi datangnya itu semata-mata illa billah. Hati sadar di situ Pak, kalau tidak memegang ilmu amal istiqomah yora iso. Pun ngoten mawon sing kula sampaiake, muga-muga disarengi hidayah kali Allah dan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Sebelum kita tutup doa, tetap saya kasih momen waktu tanya jawab. Monggo kula aturi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Sahara, perwakilan dari Sordadi Kertasari. Yang saya tanyakan, bagaimana cara untuk mengetahui tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah,
tauhid asma wa sifat. Itu yang satu. Yang kedua, bagaimana cara untuk mengetahui manifestasi zat wa, sifat wa, asma wa, af'al wa. Demikianlah pertanyaan dari saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Jawabannya nanti. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih? Nah, biar nggak lupa, nanti gantian ya. Bagaimana kita mengetahui tentang tauhid mulai uluhiyah? Bapak Ibu, apa sih tauhid itu? Tauhid dari ahad, ya, mengesahkan diri pada Allah. Itu tauhid. Mengesahkan syuhudul wahdah fil kasroh, syuhudul kasroh fil wahdah. Esa dalam banyak, banyak dalam keesaan. Contoh, jenengan ini melihat berbagai macam corak makhluk. Bisanya jenengan uluhiyah, jenengan ini harus tahu rububiyah. Caranya lihatan hidup. Lihatan hidup, yang hidup kami maksud laisa kamislihi sayun. Ya. Sesuatu yang tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu yang lain. Terus bagaimana caranya tumindak kita untuk bisa suhudul wahdah fil kasro? Kembali lagi dengan sistem adzikru bisiril asrar. Sistem dzikir sirul asrar yang muncul dari la ilaha illa anta, supaya bisa masuk ke fana'ul dzikri yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa ana. Bagaimana? Lah ini Pak, umpama kalau kupas 15 dino 15 wengi, nggak apa-apa, tak ringkes mawon. Nek kepingin mesti detail, nanti tanggal 9 bulan Maret sampai 15 hari, sampai 15 hari, berarti puasa sampai 15 hari. Nanti bon syuhudul kasroh fil wahdah. Makanya di dalam Al-Quran bahasa Allah kadang tidak hanya ana, enggak, kadang mengatakan nahnu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Terus sampai bisa melihat di dalam ubudiyah, perilaku ibadah sing bangsa mahdhub murni. Contoh sholat, zakat, puasa, haji, iki murni. Piye carane Anda itu bisa mengesahkan Allah di situ, mentauhidkan Allah. Lagi-lagi sistem kembalilah jenengan harus membawa adzikru bisiril asrar. Urusan sholat jasmani, zakat, puasa, haji jasmani, yang penting ruhaniyah Anda itu bertauhid. Itu bagaimana? Lagi-lagi kembali sampai pegang fakodis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Tali Allah itu lo pegang. Mana tali Allah? Hablum minallah, yang menyambungkan antara ruh dengan Allah, yang disebut hablum minallah. Adzikru bisiril asr. Taline Allah tertuang di dalam surah Al-Baqarah 256. Itu tali Allah. Tapi tidak disebutkan dengan semata-mata dengan kalimat yang jelas muhakkamah adzikru bisiril asr, enggak.
Sampai buka di dalam Al-Quranul Qadim baru ketemu. Oh ini tah maksudnya. Atau di dalam surah Al-Anbiya ayat 7-8 kalau nggak salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sudah anta, tidak huwa, tidak Allah. Anta. Kalau huwa jauh Pak, dia jauh. Kalau anta di depan, berarti Allah itu di depanmu. Ini loh wujudnya. Sehingga dulu Romo kita bicara, kui nek wis ketemu susuane angin, ya iki. Nek wis ketemu gali kangkung, berarti wis ketemu Gusti Allah. Nek wis ketemu teracae kontul miber, ya iku Gusti Allah. Mek ngoten tok. Mboten didonongno. Mboten. Karena memang masa Pak ya, masa dan waktu zaman nggak berani sampai ditenteni ngeten sampai nih ini. Bojomu jok kandhani, jangan dikasih tahu. Anakmu orang dekat siapapun nggak boleh. Kalau kau berani memberitahu umurmu dilongi, lah gitu toh. Wedi Pak, umur dilongi. Padahal Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangkanlah umurku. Lah ngoten nggih. Allah ya karim. Ikut tentang tauhid. Terus yang kedua mengapa tentang apa? Manifestasi zat sifat asma af'al. Petang perkara zat sifat asma af'al ini dikumpulkan jadi satu, namanya hidup. Hidup itulah sifat hayat. Sifat hayat kumpulan dari zat sifat asma af'al. Zat itu adalah ruh. Sifat adalah, mohon maaf, nama manungso, nama manusia itu jenis sifat. Zat sifat asma, asma wujud jenengan iki. Af'al penggawean, pekerjaan gerak-gerik, mata yang melihat, telinga yang mendengar, mulut yang berucap, apapun itu. Semua dikumpulkan jadi satu, namanya hidup. Di dalam hidup itulah sebetulnya yang dimaksud laisa kamislihi. Surat An-Nur ayat 35. Tolong dibuka. Nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayyasha. Cahaya makrifat ini untuk mempertemukan ruhmu dengan Tuhanmu, diberikan terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Inilah Pak, yang mengikuti kanjeng Nabi, fattabi'uni, menerima ajaran ilmu sejati, ilmu tauhid, dinul qayyimah, dan mengamalkan dengan istiqomah. Baru itulah mayyasha. Jadi nurun ala nurin itu maksudnya nur makrifat, bukan nurullah. Kebanyakan ini dimaknani nurun ala nurin, di atas cahaya ada cahaya, itu nurullah. Sehingga lali tidak bisa masuk kepada laisa kamislihi syai'un. Contoh iki pewadang Pak, sebabnya eneng lampu, ada cahaya. Mesti sampai itu umumnya manusia, cahaya datang itu dari lampu. Gak mungkin jenengan pada umumnya manusia itu teringat munculnya cahaya itu sebab setrum. Gak mungkin. Oh jadi dopnya itu 100 watt, makanya kok ben? Gak mungkin. Oh setrumnya gak mungkin. Mengapa demikian?
karena menganggap, mohon maaf, nurun ala nurin itu adalah nurullah. Nurullah itu cahayanya Allah, wujudin dunya saisine iki. Oleh karena banyak manusia melihat padangi teko cahaya iku mau dari lampu, pada lampu iku makhluk, maka dia tidak akan pernah tahu sumbernya dari mana itu. Padahal nyatane padang teko cahaya iku wujude setrum. Dunya saisine iki lho Pak, wujude Allah. Aku mengenalkan diriku terhadap hambaku supaya tahu tentang aku, kata Allah, tak wujudno diriku lewat nurullah. Wujude nurullah adalah dunia dan seisi, tapi iku duduk wujudku. Bingung mana ini? Wujude setrum ya iku cahaya iki. Sebab metune cahaya iku sebab anane setrum. Tapi cahaya iki duduk wujude setrum. Kalau jenengan pingin tahu sejatine wujude setrum, demoken kabel iku. Aku yakin gindrang sampai nanti. Akal sampai sudah enggak fungsi. Artinya apa? Kalau orang sudah masuk di dalam hidup dari zat sifat asma af'al, maka ruhaniyah jenengan itu loh mesti diputus oleh Allah dengan hubungan selain Allah. Gendeng-gendeng niku nek cara bahasa kitab hikam disebut majedub, kelakuane jadab. Artinya hati gendeng iku yang sebab gendengi Gusti Allah lo gitu loh, bukan sing tak maksud gendeng-gendeng sing ada di jalan-jalan itu, bukan. Ati sampean iku saking tresnane menyang Allah, akhirnya Gusti Allah nglalekno atimu sangka bojomu, ngoten lho, anakmu dan lain sebagainya. Ati nek akal sik sambung, oh iya ini bojoku, oh iki anakku dan lain sebagainya. Hati sing kalau maksud gila majnun mang lo hati. Makanya dulu nyun sewu sing wis lungguh ilmu sejati, datullah sifatullah lah ngoten dah dikon wirid, asline tidak diwirid, tapi kita nganut aja mbak romo kita loh estu Pak sampai sekarang. Padahal maksudnya kita harus mendadikan empat ini, ngelompokno empat ini menjadi satu. Zat sifat asma af'al itu kudu dijadikan satu. Nek wis jadi satu namanya proses ahadiyah, akhirnya muncullah ahad. Ahad itu tunggal, berarti laisa kamislihi sayun. Baru kalau di situ goyang guyu wis. Dompet kano isine yang guyu. Kadang-kadang ini kebablasan kok Pak. Guyang-guyu ini kebablasan. Bapak Ibu hadirin, itu cara untuk sampai ke ahad dari empat sistem tadi, zat sifat asma afal itu jadi satu, menjadilah hayat hidup. Hidup itu bukan hidup kita makhluk, tapi hidup dalam diri kita adalah sejatine Allah. Ya ini dalam hadits qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia betul-betul akan kenal Tuhannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, bagaimana sholat saya biar khusyuk, biar pikiran ini ndak gelambiar? Terus terang jujur, aku kepengin menjadi orang kaya.
Gimana caranya biar kekayaan saya tetap Allah yang jadi pegangan saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 320 320 isiku nomor loro kok. Sekarang pertanyaan nomor 1, bagaimana caranya sholat saya ketika sholat bisa khusyuk gitu ya. Dibuka dalam surah Al-Baqarah 238 Al-Baqarah. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta. Ketika jasmaniahmu menjalankan sholat secara syariat, ruhaniahmu harus ikut sholat. Artinya ruhaniahmu harus memegang sirul asrar. Zikir sirul asrar, zikir yang tidak ngucap, baik hati maupun lesan. Prakteknya gimana? Gini Pak, ketika Anda takbiratul ihram, di situ disunahkan sebelum membaca Fatihah kita disunahkan membaca doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiyah, tak hapus ya. Inni wajjahtu wajhiyah. Surat Al-An'am 79. Sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku, wajhiyah terhadap wajah Allah. Syaratnya sampai kudu paham zikir sirul asrar. Sebab iki kunci bisanya si salik ketika wusul, ketika suluk bisa wusul, kuncinya di situ. Ini kunci ketika jenengan sholat, ruhaniyah akan bisa bertemu Allah di situ. Waqumu lillahi qanitin, jikalau ini kau lakukan, waqumu lillahi qanitin ay khosyiin, mesti sholatmu khusyuk. Prakteknya bagaimana? Ketika jenengan takbiratul ihram, dalam hatimu ada rasa, ada iman. Rasa itu iman. Imano rasakno bahwasanya kehadiran Allah di dalam maupun di luar dirimu, sehingga dirimu seakan-akan bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk. Allah bertajali terhadap dirimu sehingga dirimu seakan-akan bisa berdiri, sehingga olehnya Anda bisa berdiri karena hidup itu jenengan rasa. Hanya dengan cara ini Pak. Wassolatil wusta, inilah sholatnya ruh. Caranya ini wajah tuh Nabi Ibrahim memberikan praktek untuk bisa khusyuk itu di sini. Sesungguhnya aku arahkan wajah ruhku, wajah roh iku pundi to Pak? Nek wajah jasad gini ki umur swidak 70 biyen gagah. Sekarang ngadeg kayak gecokan kur. Wajah biyen cantik umur 20, umur 30. Sing lanang ganteng gagah. Umur 80 90. Dijerongkokno ae. Wajah iki kewut sudah, gak sedeblas disawang, laler gak gelem mencelok. Wajah roh ini kekal Pak. Tadi disebutkan tentang masalah buta tuli.
Siapa yang buta terhadap Tuhannya, ulaika kal an'am balhum adal, seperti hewan sifatnya. Wajah ruh sesungguhnya adalah imanul haq, iman yang benar. Lah iman yang benar kata Rasul disebut ihsan. Islam iman iman yang benar, itulah wajah yang sesungguhnya jenengan itu. Iman yang ihsan, Rasulullah ketika saat ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad ma huwa al ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau sholat menyembah Tuhanmu seakan-akan kau bisa melihat Allah. Jikalau tidak bisa fa ilam taroh yo yarohu, kau merasakan Allah itu seakan-akan selalu melihat dirimu. Inilah iman yang hak. Berarti adanya rasa yang benar bahwasanya af'al ini af'alnya Allah. Inilah wajah sampean berarti sudah benar, wajah yang sesungguhnya. Rasa itu nggak pernah bohong, Pak. Di depan saya ada air, ada kopi. Ketika kopi saya minum gak mungkin rasa baygon, mesti rasa kopi. Rasa dalam hati jenengan sesungguhnya, iman dalam hati jenengan aslinya itu nggak salah, benar. Makanya disebut iksan temriku. Ini depno nanggone wajah Allah. Pundi wajah Allah? Ya ini. Berarti menyatukan ruh dengan Allah lewat rasa. Nanti kalau bersatu, bukan perkaranya ruh itu melihat Allah, bukan perkaranya ruh itu bisa bertemu Allah. Ndak. La ibsorun wa mubsorun wa basarun. Nama roh, nama mata untuk melihat nama Allah hilang semuanya. Kari nama apa? Ayo nyebut apa yang ini? Meja si ada, mesti ada longan. Kalau meja sudah dihilangkan, nyebut apa dirimu? Mungkin bahasa orang Jawa kosong, kayak gitu nggih? Kosong. Padahal duduk kosong ini yang dimaksud. Justru kosong iki berisi dengan mata hati baru nyata. Iku yang pertama. Berarti jenengan wajib menyertakan ketika sholat secara syariat, hatimu itu memegang sirul asrar. Tapi tak ingatkan, jangan heran kalau hatimu nanti lupa akan hitungan rokaat. Suatu saat lupa, dilupakan Allah karena nikmatnya Anda bertemu Allah. Itu namanya khusyuk. Bon, satu. Nomor dua, bagaimana saya ini bisa kaya sehingga di situ tetap dalam komando Allah hati. Setuju saya kalau seperti ini? Setuju. Bon, ada 4 waktu. Waktu yang Anda harus memegang teguh. Habis asar, habis maghrib, jam 12 malam, ba'da subuh. 4 waktu ini sampean pilih mana yang lebih longgar. Wirid no, jumlah daripada Rohman ini. Sampean kudu mocone ya Rohman. 320 itu dikali, ngapunten, nama kamu siapa? Nama Zainul Arifin. Berarti huruf pada dirimu itu 5 yang hidup. Kalikan 320 ini kali 5, ketemu berapa? Aku SD gak lulus yuk karo. Pokoknya 320 kalikan 5 ketemu berapa?
Anda harus membaca di situ. Wis sembuh, wis cek urusane dhewe. Nek sampean liyane ya ngoten. Betul ini pertanyaan jenengan, aku yakin lainnya kepingin. Normal memangnya. Hitungo dengan huruf hidup nama sampean. Tadi Zainul Arifin, Zainul Arifin berarti 5. Mana huruf-huruf yang hidup pada jeneng sampean kalikan 320 itu ketemunya. 1. Nomor 2, ketika jenengan aurat wirid niki tulung sertakan sirul asrar. Jangan hanya kau baca. Nek hanya kau baca jenengan nanti sugih tapi hatimu sombong. Jadinya begitu. Paham nggih? Oke. Sebetulnya itu banyak banyak jalan menuju Roma. Iku Roma mboten lagune. Saged nggih? Banyak jalan menuju Roma. Oh mboten enten nggih. Bon. Itu caranya. Wis sing lainnya sampe hitung dhewe huruf yang hidup kalikan 320. Pun. Ada lagi? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan keluarga besar ini, rombongan dari Tangerang, Banten, Pak Yai. Pertanyaan saya langsung nama saya Thoyib Kasjono dan teman-teman ini ada berapa 10 orang kalau nggak salah dari Tangerang nih Pak Yai. Pertanyaan saya yang pertama, tadi Pak Yai membahas tentang syariat, tarekat, hakikat, marifat, tetapi yang diajarkan oleh Rasulullah kata Pak Yai syariat dan hakikat. Artinya ada 2 materi yang belum dijelaskan kepada kita, mohon penjelasannya. 1. Kedua, kita ini kan pemula Pak Yai. 2 materi itu apa yang belum kami jelaskan? Antara tarekat dan marifat, karena Rasulullah tadi betul. mengajarkan 2. Oke. Yang selanjutnya adalah kita ini kan masih teori terus Pak Yai. Nggih. Belum bisa menjalankan secara praktek. Padahal Pak Yai tadi mengajarkan ada 3, diajarkan, diamalkan, dan istiqomah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fissilmi kafah. Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman. Ayatnya di situ tidak ya ayyuhal muslimun, tidak ya ayyuhan nas, tapi yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Mengapa yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman? Karena iman kita itu bermasalah. Udkhulu do mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah halis sampurna. Mlebu Islam wahai orang-orang yang beriman dengan sempurna. Lah wis iman kok kate mlebu Islam. Padahal iman itu di atas Islam. Kan gini Pak, tahapannya kita kan gini: Islam, iman, ihsan. Kok umpama ayat itu ya ayyuhal muslimun, matu
Ini loh yang dipanggil, yang dihai itu adalah mukmin. Udkhulu, ini adalah perintah. Masuklah kau di dalam agama dengan sempurna. Berarti banyak orang yang beriman Islamnya tidak sempurna. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Imannya di lesan, nyembah Allah dengan bukti kita itu sholat 5 waktu, tapi ruhaniyahnya ini yang belum. Wa mahum bimu'minin, sesungguhnya dia tidak beriman. Makanya ditegur surat Al-Baqarah 208 ini, ditegur. Kesempurnaan Islam adalah syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Dari pertanyaan 2 yang belum kami jelaskan tadi, yaitu thariqah dan ma'rifat, tak jabarki. Apa sih syariat itu? Adalah sebuah sistem ilmu untuk, mohon maaf, supaya jasmani ini berlaku benar. Akhirnya ditata di dalam arannya itu hukum syariat, itu ilmu. Contoh sholat. Apa syariatnya sholat? Ilmu. Jenengan harus tahu caranya sholat secara syariat. Berdiri membaca apa? Kalau nggak tahu kadang dijawab halo, halo Bandung. Bukan. Tapi kalau tahu berarti membaca Fatihah. Ini ilmu. Sebagai rukun sahnya sholat secara syariat. Sampai selesai. Terus thariqahnya mana? Nama sholat ikut thariqah. Nama aktivitas apapun itu disebut sholat thariqah. Mbah Dimyati sampeyan takoki, "Mbah, jenengan thariqah apa?" Ngaji. Thariqah apa? Sholat. Mboten mengatakan thariqahku itu yang muktabarah niku lho ya. A B C D. Enggak mengatakan itu, sebab thariqah mutabarah zaman kanjeng Nabi pun wonten dereng. Belum toh? Belum. Artinya thariqahnya Rasulullah ini seluruh aktivitas itu beliau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Walaupun belum ada perintah Isra Mi'raj, sholatnya beliau itu secara jasmani beraktivitas apapun, ruhaniyahnya itu sudah sholat. Dahar hatinya menggunakan thariqah, utawa thariqah itu jalan, Pak, jalan fasilitas untuk bertemu Allah. Sebab di dalam aktivitas sholat, aktivitas makan itu mesti ananing Gusti. Kalau Allah nggak ada, nggak bisa Pak, mulut ini kecapan, nggak bisa makanan ini sampai kita telan, nggak bisa ri sampai melebu. Tak tujuan bujuku. Tidak bisa kalau tidak ada Allah, ri kusuk keluar, nggak bisa. Makanya tinggal iman kita di mana. Seluruh aktivitas apapun ikut disebut thariqah secara hakikat. Lah, hakikatnya mana? Sama dengan syariat tadi. Sistem ilmu untuk mendidik ruhaniyah, untuk mengesahkan pada Allah, untuk ruhaniyah bisa bertemu Allah. Tujuan, hakikat itu tujuan. Tujuanmu apa? Sholat, nyembah Allah. Wis ketemu Allah dereng, berarti sholati tidak berhakikat. Kalau sudah bertemu Allah itu disebut makrifat. Paham ya? Muaranya jalannya lewat sirul asror pun ikut tok wis. Basa Jawa deke rasa, sambungan rohmu ambek urip lewat rasa. Sampai lihat sini. Niki sistem sing dulu iku ditolak ambek banyak manusia. Saya kita tulis
mesisan wis. Roh di dalamnya ada rasa, di dalam rasa ada cahaya, di dalam cahaya ada urip. Roh bahasa Quran adalah ruh. Roh dalam Al-Quran rasa adalah iman, imanul haq. Di dalam imanul haq ada cahaya, maksudnya nur makrifat. Di dalam makrifat inilah ada Allah. Wis, gak protes, gak nyalah wong kejawen, gak nyalah ilmu sejati dulu. Nyun sewu, di dalam jasad kita ada ruh. Ruh akan bisa sampai pada Allah sangkan paraning tumati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Prosesnya lewat ini. Rasa di dalam diri Anda hidupkan, iman di dalam diri Anda hidupkan. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, hidupkan iman yang sebetulnya itu sehingga bisa sampai pada ihsan. Ngoten lho karepe. Kalau rasa atau imanul haq ini sudah berjalan, maka Allah akan mendatangkan nur makrifat atau cahaya. Dengan cahaya ini untuk menerangi ruh kepada Allah, jalannya untuk bisa ketemu Allah. Linurihi mayyasha. Allah mendatangkan cahaya yang disebut nur ala nurin, nurun ala nurin. Nur makrifat itu supaya ruh iku mripate mboten deladap. Tahun deladap. Gelap. Biar sampai di sini. Lah ini ditempuh dengan namanya meditasi atau kholwat. Jadi hakikat adalah tujuan, dan tujuan itu harus diilmoni, ilmu tauhid. Kalau itu sudah dilaksanakan, nyatanya hakikat disebut makrifat. Jenengan dari rumah, apa syariat sampean? Beda motor, jalannya ya terserah. Tujuan Anda ngaji. Kalau sudah sampai di sini, inilah nyatanya hakikat disebut gampang nggih? Gampang. Sekarang prakteki. Piye praktekin jenengan pun sampean dikasih Allah waktu 24 jam. Buka di dalam surat Al-Insan 25-26. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi sampai sore apapun pekerjaan jenengan, gunakan hatimu untuk selalu berzikir pada Allah dengan sistem rasa tadi. Setelah itu wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Malam pun juga begitu. Lakukan dengan semampu Anda masing-masing. Makanya mengapa kok yang dipanggil amanu, iman kita masih kecampuran pada makhluk. Tadi saya beriman yang menghilangkan haus adalah air. Setelah jenengan berzikir rasa, maka ruhaniyah sampean pasti ketemu Allah. Di dalam dan di luar air itu sesungguhnya hidup yang menghilangkan rasa. Tapi ya jangan dikeluarkan di luar, Pak. Cukup di dalam. Kalau kita keluarkan di luar, jawabannya gini, Gusti Allah tak umbini. Jadi fitnah enggak? Fitnah. Jangan, biar cukup di dalam hati. Lesan tetap mengatakan yang menghilangkan adalah air, hatimu yang menghilangkan itu bisanya yang menghilangkan rasa haus adalah hidup itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ada lagi pertanyaan emang sampun kejawab kekali sampun. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge kula nyuwun pangapunten Gus. Ji, Barangkali nanti apa yang saya tanyakan kurang berkenan di hati panjenengan. wis tak gawe berkenan mawon, Pak. Yang ini aku Siap, siap. kekasihmu yang dahulu. Begini Gus, saya pernah mendengar panjenengan mengatakan bahwa ilmu itu bisa kau dapatkan di mana saja. Injih laras Gus. Ji, Padahal seingat saya agama ini bukankah riwayat, artinya ada sanad begitu, nyambung sampai ke Rasulullah. Nah, mohon penjelasannya Gus. Matur nuwun. sampun. Sampun. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah hablum minan nas, ada istilah hablum minallah. Hablum minan nas berarti hubungan antara sesama manusia. Ini diajarkan di dalam ilmu syariah. Hablum minallah, hubungan langsung pada Allah tanpa melewati siapapun. Ini diajarkan di dalam dinul haq. Berbicara tentang ilmu, memang Bapak Ibu ada istilah sanad muttasil atau munfasil. Muttasil adalah sambung sampai Kanjeng Nabi. Munfasil tidak sambung. Biasanya kita kalau masih ada pemahaman kita, kelas kita ada di syariah thariqah, mesti kita kritis siapapun kita. Sanate iki sambung apa ndak? Lah gitu toh. Sanate sambung apa ndak? Itu pasti. Dan itu tidak salah. Tapi kalau kita sudah bicara tentang masalah dinul haq, hubungan langsung dengan Allah, hubungan langsung dengan Allah, mungkin dibuka di dalam surah Al-Qasas, ya, ayat 45 atau 54 ngoten. Al-Qasas 56 kalau nggak salah. Unine ngeten. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Piro? 69 apa? Halo? Aku sampai lupa. Pokoknya Al-Qasas. Sesungguhnya ini yang dawuh Allah. Kamu Muhammad, Nabi Muhammad iku makhluk napa kholik? Jenengan kholik apa makhluk? Makhluk, oke. Sesungguhnya kaum Muhammad, iki Allah yang dawuh, iku la tahdiman ahbabta. Tidak bisa kau memberikan petunjuk, hidayah, bimbingan terhadap yang lain. Maksudnya yang lain ini orang lain, sekalipun orang lain itu orang yang kau cintai. Ini pendidikan tauhid murni. Makhluk harus kita lepas. Jenengan nek tasih identik dengan makhluk-makhluk yang kita anggap sebagai orang yang berjasa, nggih mohon maaf ya. Mohon maaf. Saya ngelurusno aja. Ngelurusno lewat ayat ini. Sebab kita sudah sepakat kalau kita itu adalah makhluk. Nabi Muhammad dan rasul-rasul siapapun ya makhluk. Statusnya makhluk, la haula wala quwata illa billah. Asline tauhid. Dalam Al-Qur'an juga Allah katakan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apapun yang timbul dan muncul dari manusia atau makhluk itu datangnya dari Allah. Dari Allah. Nyun sewu.
Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk terhadap siapapun, sekalipun itu orang dekatmu atau orang yang kau cintai. Lah terus yang memberikan petunjuk siapa? Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah terhadap orang yang beliau kehendaki. Tolong pemahaman ini jangan didudukkan di sistem syariat loh, tabrakan sampean kok. Air makhluk napa kholik? Makhluk. Kok bisa ayo menghilangkan rasa haus? Karena kita gecokan rapet ambek hukum syariat saja. Coba kalau kita juga memakai kacamata hakikat. Di dalam Al-Quran 12 ayat yang mengatakan bahwasanya makhluk itu tidak bisa memberikan hakikat loh ya, memberikan manfaat atau mudarat. Lagi tentang syafaat, mohon maaf, dalam surat Az-Zumar ayat 44 tentang syafaat. Secara syariat kan kita sudah tahu semuanya itu besok Rasulullah bisa memberikan syafaat. Nggih mboten? Kita sudah yakin kalau syafaat itu milik dulu ya dalam syariat Rasulullah yang bisa mensyafaati umat. Nah ngono ya. Nabi dan Rasul yang lainnya itu tidak bisa. Ini ada hujah juga. Coba dibuka Az-Zumar 44. Bagaimana Allah katakan? Kul, katakan Muhammad. Berarti Allah mengutus Muhammad untuk menyampaikan terhadap kita. Lillahi iku tetap kedua Allah opo asyafaatu pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakan terhadap umatmu, sesungguhnya syafaat itu milik Allah. Niki pun dipandang dari syariat Pak, sampean pandang dari kacamata hakikat. Biar sinkron syariat dan hakikat gini, Allah bertajali terhadap beliau Rasulullah, sehingga Rasulullah itu salah satu hamba yang dititipi Allah syafaat untuk seluruh ngoten lho. Jangan beriman Muhammad itu bisa memberikan syafaat dan memiliki syafaat. Jangan. Konteks iman secara hakikat. Sama dengan sekarang malam hari ini. Secara syariat mesti jenengan beriman sing tausiah niki mukhlason. Ngaten nggih? Karena Anda melihat makhluknya. Coba bila mana Allah tidak melimputi saya, bisakah saongkok mukhlason iki gacor? Tahu gacor nggih? Ngoceh? Nggak iso dulur. Makanya kita harus pakai kacamata syariat, ya juga kacamata hakikat. Allah Pak. Dan iman di dalam hati saya harus duduk di situ. Olehnya apa yang muncul dalam diri saya itu datangnya semata-mata dari Allah, tidak dari diri saya sebagai makhluk. Sebab makhluk itu sejatine hakikate iku mau la haula wala quwata. Wis iku. Gara-gara kita beriman melihat makhluknya inilah akhirnya alimo koyo opo jenengan sholat gak bisa khusyuk, ahli ibadah koyo opo kita tidak akan pernah bisa khusyuk. Saya teringat makalah Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam itu gini Pak, husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Bagusnya laku dohir amaliyah ini ditentukan bagusnya keadaan ruhaniyah. Ruhaniyah manakala makrifat, maka laku dohir semuanya itu bagus di mata Allah, tidak di mata manusia. Ini Pak,
Kembali kepada sanad. Ilmu itu memang secara struktur syariat thariqat harus ada sanadnya. Sing mulang awakmu sapa gurumu, gurune sapa, gurune sampai Rasulullah. Makanya di dalam hadis itu ada tingkatan hasan, sahih, hasan, dhaif dan lain sebagainya. Tapi ingat, secara hakikat ya, itu tidak mengurai tentang sanad. Sebab di dalam Al-Quran bahasanya cuman wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin khunafa, nyembah. Tidak diperintah bagimu kecuali illa liya'budun, menyembah, bertemu, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas di dalam agamamu, hanifan dengan sungguh-sungguh. Artinya kui di aktivitas apapun yang terjadi amal jasmani, ruhaniyahmu itu kudu sambung dengan Gusti Allah. Inilah yang disebut hablum minallah, hubungan langsung pada Allah. Jadi tidak ngeribon-ngeribon. Mohon maaf, ini tidak akan pernah kita terima ketika kita memakai kacamata syariat dan thariqah. Nggak bisa. Wajib golei sanadnya. Dari siapa? Siapa dari siapa? Muttasil apa munfasil? Sampai Rasulullah. Nyun sewu. Kalau kita di dalam hati masih nyun sewu berjalan tentang masalah ini, mohon maaf ya, mohon maaf, saya tidak mempengaruhi akidah jenengan ndak, terserah kita itu lewat jalan tol apa lewat jalan umum. Di dalam Al-Quran itu nggak pernah membahas tentang sanad. Siapa yang dikehendaki Allah untuk bisa sampai pada Allah tentang ilmu atau dan lainnya, itu langsung. Sebab apa? Sebab sejatine hakikate Allah itu bertajalli, mentajalikan dirinya terhadap makhluk yang disebut nurullah. Itulah kita langsung sambung. Tapi mohon maaf, saya juga menghormati atas akidah di dalam syariat dan syariat dan thariqah itu wajib untuk menyelidiki tentang kesanatan ilmu. Bisa paham gitu? Lah, kalau kita itu sibuk tentang masalah sanad, mesti wong kula nggih nate ngoten niku. Berpuluh tahun Pak kula nggih kados jenengan ngoten niku. Mesti saya akan mendewakan terhadap makhluk-makhluk yang ini, yang kita anggap sanad sampai kepada Rasul. Saya akan menuhankan mereka. Padahal mohon maaf, secara hakikat tidak boleh. Makanya bahasa wasilah dalam pengajaran dinut tauhid terhadap para kekasih Allah gak usah disebut ketika robitoh itu jenengan iki terhadap makhluk. Jangan. Dalam thariqah harus robito itu mendatangkan wajah guru mursyid kita, karena mursyid kita itu yang berhak yang menghantarkan kita sampai pada Rasul, pada Gusti. Aku tanya, mursyid kita makhluk nopo kholik? Oke, terserah kita. Silahkan kita berobitoh menghadirkan wajah makhluk, silahkan, itu hak kita masing-masing. Tapi ingat, di dalam Al-Quran cuma satu yang dikatakan robitoh. Surat Al-An'am ayat 79 terkait robitohnya Nabi Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nah ini yang ekstrem itu akhir ayat. Wa ma ana
dan saya tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Karena apa? Karena ini wajah tuaj. Wajia itu maksudnya wajah Allah, bukan wajah mursyid. Kalau wajah hidup di dalam mursyid, monggo silakan, itu Allah. Tapi jangan sekali-kali secara hakikat iman kita pada selain Allah. Hanya itu hakikat ya. Nek syariat thariqah ya iku urusannya masing-masing jenengan. Tapi saya kalau boleh berkomentar, kalau boleh berobitoh terhadap makhluk sampai puluhan tahun, tak jamin gak iso usul. Iya atau tidak sampean rasakan sendiri. Sebab sudah jelas ning Quran disebut. Nek ngomong pujalan puji nang sapa iki? Alhamdulillah. Makanya aku sering mengatakan, saudaraku yang ada di syariat dan thariqah, tolong pujalah, pujilah hanya pada Allah. Karena selain Allah itu tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk dan tidak punya hak untuk bisa memberikan pertolongan. Berarti inilah yang kumaksud sirul asr, langsung sambungan roh pada Allah. Ya bunaya, hei anak putuku, surat Luqman ayat 31, ayat 13. La tusyrik billah, ojo pisan-pisan, jangan sekali-kali dalam hatimu itu ada selain Allah. Ini menyangkut masalah robitoh juga. Sebab apa? Inna syirka, manakala kau masih menyekutukan selain Allah, dalam hatimu ada selain Allah, ikulah zulmun adzim. Hatimu akan menjadi gelap, tidak akan pernah bisa ketemu dan wusul pada Allah. Sebetulnya ini jarang yang berani jabarkan. Mohon maaf, saya mengatakan seperti ini bentuk sayangku pada dirimu. Bukan saya menjerumuskan atau menyalahkan akidah jenengan, tidak. Sebab ini hak masing-masing. Makanya tadi saya katakan kita harus memakai dua kacamata. Saya menjawab kacamata syariah wajib, di situ kita harus sanadnya muttasil. Satu. Kalau kita bicara dari kacamata hakikat, muttasil itu sambung. Ruhaniyahmu harus sambung pada Allah. Otomatis ada hablnya, ada talinya. Kalau talinya putus, mic iki putus sinyalnya, nggak bisa bunyi. Nggak percaya? Coba tak matikan sekak keliling gini, masih kulo bengor gak kira saloni urip. Lah ngoten nggih? Itu karena talinya antara mic dengan mixer putus. Logikanya seperti itu. Makanya sambungannya langsung. Nah, saya hadir di sini cuman menawarkan, ingin lekas cepat sambung wusul pada Allah atau enggak, monggo. Laksana saya itu membawa masakan gulai sate. Monggo nek kerso. Nek gak kerso, ya gak usah didahar. Nek kerso, ya didahar. Nggak ada paksaan untuk mau mendahar atau memakan. Sekali lagi tentang sanad, wajib secara kacamata syariat thariqat muttasil. Muttasil itu sambung, berarti ada hikayahnya. Si A ke B, B ke C sampai ke Z. Iku. Jadi kemutasilannya itu dipertanggungjawabkan. Makanya di dalam thariqah namanya muktabaroh. Wis. Kalau kacamata hakikat, hapusin semuanya ini. Karena inilah yang akan menjadi penghalang hatimu. Pujaan hatimu itu tidak pada Allah tapi pada selain Allah. Wis. Ini dua sistem, terserah jenengan
pilih yang mana. Tapi saya katakan dua-duanya sudah saya buktikan ternyata, mohon maaf diri saya loh, bukan diri jenengan, puluhan tahun kami itu identik dengan harus ABCD pujaan saya di situ, Pak. Yang muncul apa? Karomah, kewusulan tidak bisa pada Allah. Pun tinggal jenengan percaya atau tidak. Secara logika saya jabarkan lewat antara mic dengan mixer. Umpama signale iku tak sambung nih kembang dulu, kembang nang kembang nang jagrak, nang karpet, terakhir nang mixer. Sambung mboten? Ya bisa menjawab dewe. Harus signal ini UHF atau VHF langsung ke mixer. Pun niki ayat sebetulnya itu. Sebetulnya iki contoh ayat. Ayat itu tanda, nandani apa? Apakah ayat itu bisa menjadi petunjuk atau tidak tergantung kita. Ngaten nggih. Terus lagu yang kini aku, iku lagune Romangi. Sebetulnya Anda itu kekasih Allah. Ketika saat jenengan belum akil balik, ketika kita itu sudah menjelang akil balik, kita terjerumus oleh nafsu, dipanggil Allah. Masa sih kau lupa padaku? Lah gitu dah. Mungkin di situ bisa dilakukan. Monggo. Bonus untuk Bapak. Cik, wow. Ya, ini aku kekasihmu yang dahulu. Ya, ini aku, janganlah engkau ragu. Yang tentu kamu masih ingat suaraku. Yang tentu kamu tak lupa kepadaku. Yang sayang, bukankah telah kita rencanakan hari pesta perkawinan? Tentunya telah engkau persiapkan untuk menyambut aku datang. Hatiku tak
tak sabar lagi, ingin segera berjumpa. Betapa bahagia nanti saat bersanding berdua. Yang ini aku, kekasihmu yang dahulu. Yang ini aku, janganlah engkau ragu. Yang untuk kamu. Bukankah telah kita rencanakan hari pesta perkawinan? Tentunya telah kita rencanakan untuk menyambut aku datang. Hatiku tak sabar lagi, ingin segera berjumpa. Betapa bahagia nanti saat bersanding berdua. Yang ini aku, kekasihmu yang dahulu. Yang ini aku, janganlah kau ragu. Yang untuk kamu. Tepuk tangan nih. Yang sayang. Kita sering dipanggil Allah, Pak. Kita sering disapa Allah, cuman kita sendiri yang kita tidak tahu. Allah menyapa kita lewat taat, lewat maksiat, lewat bala, lewat nikmat. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi lah. Mengapa itu Allah yang menyapa? Karena tidak ada Tuhan yang bisa menggerakkan apapun kecuali pun nggih? Cukup nggih? Nggih pun. Bapak Ibu monggo kita tutup sarana doa Fatihah. Tapi di dalam ketika jenengan maos Fatihah, tulung hati jenengan bertajalilah. Lepaskan keakuanmu yang mempunyai keinginan apapun, tetapkan keinginan itu hanya hidup keakuan Allah dalam dirimu. Inilah yang kumaksud ud'uni, temui aku.
Kalau kau mau menemui aku, astajib lakum, tak sembadani apa sing dadi penjaluanmu. Paham Pak nggih? Terserah sampean iku mau ningatin duwe karep apa, tulung tajalekno lewat kendaraan Fatihah, lahumul Fatihah. Awal sampai akhir barangkali ada kalimat ucapan yang kurang berkenan di hati jenengan. Saya pribadi Mukhlason Rosid nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.